Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Hari ini kita akan nge-review dan ngebahas tentang CB125 versi 2024 ini ya. Kalau kita lihat di Eropa itu hampir jarang sekali kalau yang CC 150 itu ada. Biasanya itu dari 125 itu udah paling rendah, terus habis itu lompat ke entah itu 250 atau itu berapa gitu loh. Entah kenapa, tapi yang pasti ya, yang pastinya untuk CB yang versi Eropa ini 125 ini menurutku lebih cakep ketimbang yang CB 150 versi yang di Indonesia. Dimana kalau versi di Indonesia itu diutamakan ke racing look, tapi kalau yang ini benar-benar retro dan nakednya itu berasa kental banget ya. Hal yang menarik dari sini yaitu penempatan posisinya itu tidak begitu kelihatan kopong, malah menurutku ini lebih padat ya. Ditambah lagi dengan harga yang terpaut selisih sedikit dengan PCX, di mana kalau di ini apa sih di ini kan Inggris ya. Kalau di Inggris ini PCX itu kalau nggak salah tadi 2599 kalau nggak salah. Coba kita cek sebentar ya. Nah, kalau yang ini tuh 4599, kalau yang pecek itu kalau nggak salah berapa tadi ya? PCX itu kita lihat dulu. Nah, 3649. Jadi dia nggak terpaut jauh dengan PCX ya guys ya. Tapi kita mendapatkan fitur yang menurutku worth it banget untuk kelas motor naked di sini, dan otomatis aku rasa juga ada perbedaan ya kalau yang di versi Eropa dengan yang di versi Asia seperti itu. Menurutku yang versi Eropa ini untuk CB125 ini lebih gambot dan padat. Nih, kalian bisa lihat dari bagian ini. Jadi, kenapa ya kalau yang produksi Asia itu kesannya kok kayak asal produksi massal gitu ya. Aku kira hanya satu brand, dua brand gitu. Ternyata hampir mayoritas rata-rata kalau aku analisa tuh ya, motor sejenis dengan cc yang lebih kecilkan itu lebih ini ya, apa istilahnya, lebih kelihatan powerful gitu loh. Menurutku sih ya, menurut opini pribadi aja. Nah, kalian bisa lihat di bagian samping rangkanya juga kelihatan lebih keren. Kalau kalau dari jauh itu bisa dilihat juga. Justru ini rangkanya yang bisa menutupi eh, space yang atau rongga-rongga yang ada di bagian mesin sini. Terus radiatornya kelihatannya juga masih kecil ya, nggak begitu gede. Cuman yang lebih mentereng di sini tuh bagian ini sih, dudukan belakangnya ini. Dan headlampnya menggunakan model lama seperti ini. Ini kalau misalkan dilepas kayak gini, anggaplah nggak ada, itu masih oke gitu loh. Dan ini kalau misalkan orang-orang yang suka model-model scramble, ini bakalan suka banget, apalagi didukung dengan knalpot yang ala-ala tipe free flow seperti ini menurutku lebih cakep. Di cakram belakangnya agak gedean, otomatis pengereman juga lebih pakem ya di sini. Nah, kalau kalian lihat di bagian depannya, wah ini cakep banget sih, asli 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 cakep banget. Ya sudah sama-sama mengadopsi upside down nih, kalau bisa lihat. Terus yang lebih menariknya lagi, swing arm belakangnya dia sudah model banana, bos. Jadi kalau yang di versi Eropa itu kesannya perfect banget, dan harganya tidak terpaut jauh dari PCX ya. Hanya saja aku nggak bisa ngasih kurs rupiahnya karena aku ngitungnya itu bingung antaranya. Kalau di sini kan ada komanya, kalau ada komanya hitungannya itu cuma ribu, tapi kalau komanya dihilangin, hitung di sana itu jadinya jutaan gitu loh. Misalkan 9 ribu gitu ya, 90.000 gitu loh. Kalau komanya tak hilangin jadi 90 juta. Makanya aku bingung, nggak berani ngomong. Hotel salah juga. Oke, kalian bisa lihat di sini desain daripada body-bodinya dan rangka-rangkanya.
Beda banget ya, nggak kayak yang CB yang 150 yang edisi di Asia ya. Menurutku edisi ini lebih powerful gitu loh, lebih layak lah kalau misalkan dimasukkan ke Indonesia. Sekarang kita lihat ini bagian mesinnya ya, CB125R. Lalu ini kalian bisa lihat juga di sini radiatornya masih sama, masih menggunakan radiator yang kecil gitu, sama dengan yang versi di Asia ya. Terus kita cek lagi headlampnya, ini headlampnya sih aku suka banget. Jadi kalau misalkan dikategorikan scramble masuk sini. Hanya saja ada yang kurang sih kayaknya. Apa ya? Mungkin sennya ini ya. Sennya ini aku nggak make sense gitu loh kalau di atas ini. Kayaknya sih. Kayaknya kurang ke bawah gitu. Gimana kalau misalkan di bawah lampu gini ya sennya. Tapi sennya ini ganggu sih. Kalau versi pandanganku ya. Nah ini adalah digitalnya, speedometernya yang bisa kalian lihat. Jadi speedonya full digital, cuma menurutku ini speedonya nggak begitu keren, terkesan murah gitu aja sih, nggak terlalu wah gimana gitu. Terus dia sudah ABS, ini ada bulat-bulat kecil di sini, dia sudah ABS dan pakai Nissin ya untuk pengurusan pengeremannya. Tapi dia sudah upside down dan belakangnya sudah banana gitu loh. Itu yang biasanya orang-orang Indonesia pengen. Pakai upside down dong biar gagah gitu loh, pakai banana dong biar gagah aromnya gitu sih biasanya. Jadi kemungkinan kalau ini yang masuk di Indonesia ini bakalan laku. Aku inget ini gambar konsep kayak gini tuh dari dulu lama sudah ada, cuman nggak pernah terrealisasi di Indonesia. Yang terrealisasi bentuknya jadi Verza, bukan jadi CB. Nah kalau yang CB masuk di Indonesia itu bentuknya kayak yang versi CC gede, yang 650 CB 650 tapi dikecilin, cuman entah kenapa aku nggak cocok gitu loh dengan CB yang itu. Dan dia punya pemilihan warna itu cukup banyak, ada 4 ya di sini. Ini yang versi brown, ini yang versi birunya, dan rata-rata warnanya juga kalem-kalem, nggak begitu gonjreng ya, silver. Terus ini yang versi merahnya, bahkan merahnya ini merah-merah kayak chrome gitu loh. Silvernya juga kalian bisa lihat kayak silver chrome. Yang biru juga kayak biru chrome. Abu-abunya dove. Oh enggak, sorry, birunya ini biru dove. Silver sama merahnya ini yang kayak chrome. Ini kayaknya harganya beda deh. Oh enggak sama kalau yang di sini. Tapi kalau di Indonesia pasti bakalan beda ini silver sama merah ini. Soalnya ini merahnya merah chrome. Hanya saja aku nggak bisa lihat red view-nya ini loh. Ini harusnya bisa dibuka, cuman aku coba buka nggak pernah buka-buka gitu loh. Jadi biar bisa ngelihat lebih gede gitu loh. Oke, dia punya spesifikasi seperti ini ya guys ya. Baterainya itu dia pakai YTZ 6V. Ini udah rata-rata dari mulai Beat, Vario juga pakai aki ini. Terus dimensinya 2015, 820, 1055. Cukup cukup compact ini, nggak begitu panjang. Steel diamond frame udah dari dulu, full tank 10,1 liter. Jadi full tanknya ini 10,1. Terus full consumption dari 10,1 ini bisa ditempuh dengan tunggu. Sorry. Bensinnya bisa mengeluarkan 1 liternya itu dengan jarak 45,5 km per liter. Jadi klaim dari sini bisa menembus 45. Ini cukup irit kalau menurutku ya. Jangan dibandingkan dengan Matic yang bisa tembus 50 ya. Ini 45, ini udah bagus ini. Udah hitungannya irit. Ground clearance-nya 140, cukup rendah. LED beratnya 130, hampir sama dengan GSX ya. Tapi kalau yang versi CB di Indonesia kok kayaknya lebih berat ya. Bukan 130, 100 berapa gitu, 40 kalau nggak salah. Seat height
ketinggian ini dudukan dari bawah 816 mm, trailnya 90, wheelbase-nya 1345 ya. Turning radius putarnya 2,3 meter. Ini anu guys, cukup bagus ini. Informasinya komplit sampai sini kalau yang versi Eropa. Oke, dia mempunyai mesin dengan settingan 57 mili kali 48,4 DOHC ya. Kayaknya ini pure DOHC nih. Bukan DOHC abal-abal kayaknya. Enggak sih. Tapi nggak tahu juga ya aslinya ya. Cuman ini kalau dari kompresinya lumayan sih ini. Lumayan tinggi. Dia udah injeksi ke rasio kompresinya 11,3 banding 1. Jadi dia masih bisa minum minimal pertamax lah. Engine-nya 124,9. Nah, ini engine tipenya liquid cool 4 stroke 4 valve DOHC single cylinder ya. Maksimal powernya di 11 kW 1000 rpm. Torsinya di 11,6 nanometer 8000 rpm. Masih sama ya dengan yang di versi Indonesia ya. Lalu untuk oil capacity-nya di sini tertera 1,5, ini pasti overhaul. Biasanya kalau 1,5 fullnya yang diterapkan di versi luar itu biasanya itu versi overhaul. Tapi jatuhnya turunnya kalau nggak 1,4 1,3. Jadi ini lebih banyak mengkonsumsi oli ketimbang yang versi Indonesia. Kalau nggak salah sih yang di Indonesia itu cuma butuh 1,1 kalau nggak salah. Transmisinya ini final drive-nya C6 percepatan. Terus bannya ya, ini bannya dia pakai ring 17 sama, depan belakang juga ring 17. Terus belakangnya gede guys dengan, untuk CC 125 ini termasuk gede. Kenapa? Ban belakangnya 150 per 60, ring 17 MC 66H. Kalau ban depannya 110 per 70 ring 17 MC 54H. Gede ini, gede terus tapaknya lebar karena belakangnya pakai per 60, jadi tapaknya lebar banget itu. Oke, jadi seperti itu untuk penampakannya. Ini yang merahnya cakep sih, simple, cocok buat scramble. Karena apa? Scramble rata-rata buntutnya kayak gini potongannya, cuman biasanya scramble lebih rendah lagi sih, karena memang di UK juga asal muasal dari ini ya, cafe racer dan juga scramble. Mungkin desainnya lebih mengutamakan seperti ini ketimbang versi yang di Asia. Kalau yang versi Asia itu racing look mirip dengan ini. Coba ya, aku coba perlihatin ke kalian. Oke, ini nih. Nah, hampir mirip dengan ini, hanya beda sedikit aja. Ini yang CB500F. Nah, kalian bisa lihat batok lampunya mirip dengan yang versi Mogonya, tapi aku nggak gitu suka. Karena apa? CB-nya aneh kalau yang di Indonesia itu. Jadi nggak make sense. Kalau ini make sense gitu loh dengan model semacam ini. Karena apa? Orang bakalan lebih banyak melihat ke bagian mesinnya. Kalau yang di Indonesia kan 150, tapi kelihatan kayak di bagian ininya itu loh. Apa ya? Bodinya racing tapi kelihatan mesinnya nggak begitu mendukung gitu loh, untuk racingnya. Look racing tapi nggak bet gitu loh. Kalau gini kan make sense. Ini nih enak nih kalau dilihat. Jadi yang lebih dominan ke mesinnya. Nah, kalau yang ini baru nih, sisi kecil tapi gagahnya itu ada gitu loh. Kelihatan gagah kalau naik ini. Karena model kayak gini nih asik. Oke, hanya itu saja yang bisa aku utarakan ke kalian.
Apabila kurang lebihnya mohon maaf dan selamat beraktivitas kembali.